Halo, aku Betty. Sekarang kamu lagi nontonin kolaborasi seru antara Potluck Podcast dengan Indonesia Fitness Expo 2025. Ini sebuah ajang kebugaran yang diadakan sama Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia. Di episode ini kami ngobrol banyak dengan pelaku dari dunia kesehatan dan kebugaran di Indonesia, mulai dari pelatih, dokter, bidan, pemilik gym, dan masih banyak lagi. Jadi stay tune, semoga obrolannya bermanfaat dan selamat menonton. Apa kabar Coach Erwin? Ya, baik banget. Thank you banget ya for having Siap. me. Teman-teman, di sini ada Coach Erwin, saya dengan Coach Johnson. Mungkin kita akan kenalan dulu dengan Coach Erwin Santoso. Boleh perkenalkan sedikit latar belakangnya Coach Erwin? Iya. Silakan. Nama saya Erwin, saya dari Malang. Saya dari fitness WW Gym, itu yang sudah saya geluti mulai tahun 2020. Tapi sebelumnya, sebelum saya kelola atau nyemplung di dunia gym, saya sekitar 20 tahun terakhir itu di dunia suplemen 20 fitness. tahun terakhir? Iya, di Berarti dunia sebelumnya suplemen. sudah melatih atau belum? Atau memang sudah di bidang suplemen dulu baru ngelatih atau sembari? Malah sebenarnya saya ini CPT tapi nggak pernah kelatih klien sebenarnya. Nah ini saya belajar tuh Sampai detik ini? Iya. Oke, Saya just menarik. to know. Kalau ngelatih pun saya bukan untuk ya dapat fee itu enggak, cuman untuk praktek yang saya tahu. Tapi saya lebih ke membantu aja. Jadi setidaknya tahu kalau pelatihnya ini benar atau enggak ngelatihnya Iya, ya? Oke. tahu prosedurnya gimana. Lebih untuk supervisi aja ya? Betul. Jadi Oke. kalau misalnya saya bisa ngajarin mereka kan lebih enak. Baiknya begini karena saya pernah praktek, tapi nggak untuk tarik fee gitu. Ngerti juga teorinya, praktiknya tahu juga. Betul. Jadi kasarnya tuh nggak bisa dikibulin sama pelatihnya lah ya. Iya. Oke, berarti lebih banyak waktu untuk observe teman-teman yang ada di lapangan dong. Misalnya kayak dari kita punya member, kemudian kita punya pelatih. Kan pasti ada tuh yang namanya kesulitan untuk memulai berolahraga atau konsisten untuk olahraga. Nah, pertanyaannya adalah dari yang Coach Erwin pernah lihat dan amati, apa sih kendala orang sampai kesulitan untuk bisa konsisten olahraga? Jadi kadang mereka itu tidak punya goal yang jelas. Jadi kadang goal yang mereka kasih itu adalah goal untuk sehat kadang-kadang. Kalau ditanyain kenapa kamu join di gym? Aku mau sehat. Tapi itu aja kan cuman kulit luar. Jadi mereka nggak bisa stick to it. Karena kan memang motivasi itu kan yang start semuanya. Cuman konsistensi yang akan memperpanjang proses ini kan. Motivasi yang start, konsistensi yang akan continue ya. Continue, yang bikin kita continue. Oke. Nah, konsistensi itu akan kuat kalau kita punya goal. Cuman kadang si audiens, si member ini nggak paham untuk nyusun goal. Jadi taunya mereka tuh goalnya ya sehat atau kurus. That's it. Padahal kalau di dig deeper, di layer-layer lebih dalam, mereka akan punya lebih nyentuh ke batin mereka. Mungkin mereka butuh recognition, mungkin mereka butuh disayang suami misalnya. Oh, sedalam itu. Misalnya mereka butuh menyaksikan anaknya nikah tumbuh besar, kuliah, wisuda dan lain sebagainya. Mungkin ke hal yang lebih menyentuh emosional mereka itu yang akan lebih lebih kuat ya, nyengkeram mereka untuk lebih konsisten gitu. Jadi kalau misalnya lagi aduh malas nih gitu, tapi setelah ingat goalnya dulu, Goalnya lebih deep jadi ini muncul lagi motivasinya gitu ya. Iya, betul. Oke, pastinya sebagai gym owner Anda pernah melihat member yang tiba-tiba ngilang atau berhenti di tengah jalan nih. Banyak banget, come and go itu banyak banget. Turnover itu nggak bisa dibendung kadang, apalagi dengan Gen Z ini ya, yang baru ini ya. Oh, justru yang muda-muda yang sering quitting. Iya, mereka coba-coba ya kadang ya. Ada yang sebulan, kadang ada yang charity itu sebulan datang sekali. Beli membership. Teman-teman jangan sampai jadi charity ke gym ya. Cepat kaya nanti dia. Thank you ya. Thank you. Nah, apa alasan mereka menjadi ini charity program ini? Apa yang membuat mereka jadi nyumbang doang ini ke gymnya? Mereka benar-benar nggak tahu ya ngapain ya sebenarnya. Oke. Jadi saya kayak perhatikan behavior mereka ya. Mereka datang ke gym, terus mereka coba-coba alat itu, mereka nggak ngerti alat ini diapain, harus digerakin model apa. Terus mereka sometimes cek-cek ke YouTube, ke sosial media, cek-cek, coba-coba. Udah, paling hampir 40 menit, 45 menit, saya nggak pernah lihat lagi mereka kadang. Hilang udah. Ada bahkan satu sesi, satu Hilang. hari datang, Literally besoknya hilang. udah nggak ada lagi. Ada, karena ikut-ikutan sama temen, selfie sama temen, treadmill setengah jam, udah hilang. Aduh, sayang banget ya. Bener-bener ini ya, bansos ya, bantuan sosial. Iya, bansos banget. Banyak sekali bansosnya ya. Itu mesti tampaknya dibuatin program khusus kayaknya. Oke, kalau misalnya mau bansos kesini aja bayarnya gitu. Iya, jalurnya sini. Bercanda ya teman-teman. Oke, berarti ada perbedaan pola pikir dong ya untuk orang yang konsisten dengan yang saya nggak bilang quitter ya, not even mulai, bahkan Iya. cuman aduh
trial Masih phase icip-icip. aja belum Belum. lewat tuh kayaknya. Iya betul. Apa bedanya yang Anda amati, coach? Satu sih pasti tujuan itu yang saya tahu. Tapi kebanyakan mereka yang berhenti di tengah jalan itu ikut-ikutan Mas Ian ya. Temennya rajin, dianya ikut-ikutan. Yang si A ini misalnya yang berhenti tengah jalan. Nah, si yang ikut-ikutan ini mereka kan nggak ada arah mau kemana, mau latihan apa. Sementara temennya yang ngajak ini kan udah dapet niatnya, udah dapet komitmennya, udah dapet. Jadi ngelawan rasa sakitnya waktu ngangkat beban tuh nggak masalah. Tapi yang si A yang ikut-ikut ini mungkin, aduh sakit banget ya ternyata nge-gym. Kalau ini proses yang harus ku jalani, enggak deh. Nggak mau Kayaknya ya. enggak banget deh. Tapi kan sebagai pengusaha di bidang kebugaran nih, pemilik gym gitu loh, pasti ada member seperti ini. Nah, ada nggak sih trik yang coach lakukan yang bisa membuat mereka oke lah yang seperti ini, kasarnya itu bisa mencoba untuk lebih konsisten lah. Ada nggak ya cara-cara yang Anda lakukan, coach? Ada. Yang pertama kita bantu di alat-alat yang saya punya di gym. Oke. Nah itu kita kasih kayak QR code gitu ya, barcode itu. Oh, Untuk ditembak, untuk menunjukkan cara pakai alat ini. Oh, untuk wow. memudahkan. Anda bikin sendiri QR code untuk alat itu. Iya, untuk alat itu. How to use it, tutorial lah, semacam Oke, equipment this is tutorial. interesting. Kita nggak bikinin programnya, jadi kita nggak nyenggol rezeki si trainer. Oke. Tapi kita mengajarkan cara menggunakan alat ini biar nggak cedera, biar bener. Tapi daripada QR code yang kasarnya di shoot untuk kemudian kasih linknya, kenapa nggak? Maksudnya tim dari WW Gym sendiri yang Approach. hands on, yang approach, yang kasarnya tuh all the time di lapangan untuk ini kayaknya salah cara pakainya atau nggak tahu cara pakainya langsung Nah itu proactively. ada personal trainer yang waktunya cukup senggang, mereka akan approach mereka. Tetap mingle. ada yang seperti itu ada ya. Ada, cuman sometimes memang Ya, ada yang luput nggak ya. sesenggang, ada yang luput-luput itu. Iya. Jadi pada dasarnya mengcater orang-orang yang mungkin trainernya lagi occupied, lagi melatih orang lain, kemudian ya udah, nih scan aja. Saya lihat caranya, gitu kan ya? Iya, ada seperti itu. Oke, itu salah satu cara yang Anda lakukan. Betul. Nah, di WW Gym sendiri kan sudah berdiri berapa lama? mulai 2020 Oktober. Oke, berarti hampir 5 tahun 5 ya? tahun ya, hampir 5 tahun. Ada nggak komunitas yang terbentuk di dalamnya? Saya perhatikan ada. Yang kayak setiap hari itu bawa kayak potluck, tiba-tiba bawa gorengan, tiba-tiba bawa ada banget itu. lapis legit, tiba-tiba Iya. bawa Iya. Pokoknya nggak ada yang Ulang healthy. tahun. Jajannya sama olahraganya nggak imbang gitu. Itu banyak banget kerupuk. udah seperti second home. Iya, banyak. Cuman kalau disebut komunitas ya memang ada grup-grup tertentu ya. Ini grup pagi, ini mama-mama yang pagi, ini mama-mama yang senam, Oke. ini yang sore, tipe malam itu kelihatan sih kalau saya perhatikan. Ada kayak Oke, gitu. nah kalau misal sudah terbentuk komunitas tersebut, apakah ya udah kita tahu aja ada komunitas atau difasilitasi komunitas tersebut oleh gym Anda? Kalau untuk difasilitasi khusus sih sepertinya enggak. Karena pernah saya adakan event itu ya, kayak activity di gym itu. Tapi kalau mereka kadung nggak ikut ya nggak mau ikut aja. Kalau pas mereka ayo barengan yuk, ramein yuk, Tarik lagi ulur gerak. ya. Iya, nggak mesti mau gitu ya. Iya, tarik ulur. Tesnya gitu. Ini saya. challenge-nya buat setiap pebisnis kayaknya. Betul. Jurus yang sama saya kasih jeda 6 bulan, 8 bulan waktu itu. Nggak selalu sama resultnya. Ada yang antusias banget, tahu-tahu 8 bulan sudah cukup lah jedanya, 6 bulan, 8 bulan. Saya ulangi lagi programnya, nggak ada yang antusias. Berarti sebagai pengusaha di bidang kebugaran tuh masih trial error ya? Error Seperti terus, bikin ya. program ya? Betul banget, harus itu. Dan harus oke. baca tren-trennya member kayak apa. Terus kita mesti adjust juga. Rumus yang sama, modify dikit, tes lagi. Itu harus jalan Jadi terus sama kayak melatih orang ya sebenarnya ya. Iya, Itu betul. membangun komunitas, memastikan mereka untuk nyaman di tempat itu. Tapi nggak dipungkiri tentunya ada yang namanya challenge atau tantangan dari lingkungan yang dimana ada gym-gym baru, lebih murah, lebih lengkap, lebih ini, lebih itu. Betul. Bagaimana Anda mengatasi hal tersebut, Coach? Kalau challenge dari kompetitor yang datang itu pasti ada ya. Karena kan tren sekarang gym buka tuh lebih gampang, Ya. kan. Ada yang kelas middle, ada yang kelas high end Beli juga. alat juga udah banyak yang beli alat. distributornya juga udah banyak. Betul. Cuman saya punya mindset, saya tuh nggak terlalu lihat kompetitor di sekitar saya terus terang, coach. Kenapa tuh? Saya nggak mau jadi follower mereka. Oh, follower instead ya. Iya, karena ada gym besar di kota saya.
dia punya benchmarking gym lain ya yang gede juga ya. Dia bilang, itu gym lagi anniversary, lagi bikin promo. Yuk kita bikin promo. Padahal nggak lagi ngapa-ngapain sih ini. Terlalu follower. Sedangkan saya pakai benchmark itu biasanya di kota yang lebih besar atau di luar negeri. Paling nggak buat patokan saya untuk make strategi kayak gitu. Jadi daripada reaktif terhadap apa yang di lingkungan Anda kerjakan, tapi Anda benchmark itu sebagai acuan ya. Misalnya di luar negeri kayaknya lagi happening seperti ini, kita coba di sini gitu ya. Iya, dan ternyata itu lagi happening juga di kota saya ya udah ya biarin aja. Yang penting saya acuannya dari. Tapi pasti ada masa expirednya ya. Pasti. Setelah kita terapkan 8 bulan kemudian orang udah males atau udah bosen, ganti lagi. Tapi sebenarnya gini, expired itu balik lagi ke bagaimana kita kreatif ke program. Sometimes program dicontoh persis nih dari luar, di benchmark persis. Kita jalan rame karena lagi hype pertama. Nah, sometimes mereka kan mulai bosen. Nah, disinilah kita harus mutusin ini bosen karena memang udah jenuh dengan program atau kita kurang kreatif. Nah, kita yang kurang kreatif. Makanya saya bisa menjawab tadi. Jadi sebelum kita nyalahin orang bosen, ternyata kitanya yang kurang kreatif. Iya, mesti ditweak sana sini. Sekarang kan yang namanya AI, teknologi kan super advance. Kasarnya itu kita punya aplikasi mengukur kita sleep, progress, tracking, exercise dan lain-lain. Itu diterapkan nggak ya di WBJ? Apakah Anda mengencourage member-member untuk pakai aplikasi dong gitu? Ada nggak, Coach? Kita ada body scanner ya. Body scanner, kita wajibkan para klien personal trainer untuk assess di awal. Body scanner ini kalau kita bicara merek itu seperti InBody Tanita kah? Betul banget, InBody. Kita gunakan InBody 270 itu. Nah itu komplimen untuk para klien personal trainer. Oh baik. Komplain jadi free sifatnya. Apa alasannya, Coach? Karena mereka memang harus punya data ya menurut saya. Jadi gini, kalau untuk InBody assessment itu untuk member non client PT itu berbayar. Nah, untuk member biasa, member reguler. Tapi untuk client PT itu free. Karena kita ingin mereka mencapai body goal mereka sesuai visi kita. Berarti ini part of the setting goal yang di awal Anda bilang tadi ya? Betul. Bahwa harus ada setidaknya mungkin secara fisikal ada goal, misalnya body fat tertentu, berat badan tertentu. Betul. Ini part of education menurut saya. Karena pada saat orang tidak tahu apa-apa, mereka taunya berat badan turun. Padahal kan tahu sendiri, muscle bisa naik ya, kadar air dan sebagainya bisa bergerak. Jadi kita berikan parameter tambahan. Ya melalui InBody ini kita bersyukur banget ada banyak parameter tambahan di situ. Mau BMR, mau grafiknya yang muscle mass, skeletal muscle mass, skeletal muscle in. Kelihatan perubahannya secara lebih spesifik lah ya. Jangan cuman berat badan BB naik doang, turun gitu. Iya. Itu jadinya mereka less motivated, jadi kayak aduh kok badan saya parahnya menganggap coachesnya gagal. Nah itu yang kasihan di coachnya. Dia udah ngerjain nambahin massa otot kan nggak gampang. Tapi taunya beratnya nggak turun. Wah coachku. Karena patokannya berat badan. Itu yang old school yang kayak dulu. Kena InBody nambah wawasannya. Pertanyaan terakhir deh buat Coach Erwin. Kira-kira Anda kan sebagai owner gym pasti mengharapkan orang untuk bisa konsisten olahraga. Selain setting goal yang benar-benar sesuai dengan apa kita punya inner emotional. Kira-kira ada nggak sih Coach tips buat sesama business owner juga yang bisa membuat si member ini juga loyal and setidaknya konsisten olahraga lah. Kalau loyal atau enggak kan tergantung ya ke gym mana. Tetapi membuat mereka di gym Anda atau di luar sana masih mau berolahraga tuh ada nggak sih tipsnya baik untuk member Anda atau member-member dari gym owner yang lain? Kalau saya tipsnya pertama ke gym owner dulu ya. Gym owner dulu, sesama gym owner. Jadi in my mind itu ada beberapa spot untuk dilewati oleh para member ke gym kita. Spot pertama itu ada spot parkiran misalnya. Kedua spot lobby. Ketiga spot customer service atau meja. Keempat adalah spot let's say kamar mandi. Spot kelima itu adalah gym area atau weightlifting area. Spot ke-6 itu adalah kelas area. Udah, terus mereka akan balik lagi nanti. Pas pulang, mereka akan melewati spot yang sama. Mereka akan mungkin sebelum pulang, mereka akan ke kamar mandi dulu, melewati meja CS, lobby, parkiran dan semuanya. Titik-titik yang dilewati ini menurut saya harus punya skor. Kalau bisa 10 ya, masing-masing titik ini. Tapi tidak mungkin bisanya itu dilakukan. Pasti kita akan lebih emphasize salah satu. Aku mau lebih fokus alatnya tak bagusin. Tapi juga nggak bisa gitu doang kan. Kan kita juga harus merhatikan CS kita. Customer service kita harus ramah. Senyum salam sapanya harus jalan. Terus kemudian bagaimana mereka closing, upsell, bikin program dan lain-lain. Terus nggak bisa gitu juga kan. Office boy kan juga harus bersih-bersih nih.
Jadi dia harus ngerapiin alat, jaga parkiran supaya teduh, enak. Kita harus consider nilai parkiran kita juga jangan jauh dengan akses masuk gymnya, jangan kepanasan nyaman juga. lah. Nyaman. Terus bagaimana dengan kamar mandi? Kelihatannya bersih, gede, tapi begitu kita rame kena iklan kita segala macam, pengunjung banyak, pemakainya tambah banyak, kan tambah kotor, cepat kotor. Nah, gimana kita harus bikin jadwalnya rapi buat mereka. Jadi every spot ini harus punya skor. Wah, gila. Dan ini harus konsisten dilakukan oleh gym owner sebelum kita expect member untuk konsisten ke kita. Oke, teman-teman, saya juga gym owner, saya merasa belajar hal baru. Saya tidak pernah memikirkan gym itu harus dibikin menjadi beberapa region, spot yang Anda sebut tadi. Bahkan saya selalu melihat gym itu adalah satu kesatuan, sehingga tentunya akan luput. Pasti ada yang kalah nilainya kan ya. Dengan Anda bikin spot-spot ini justru akan make sure setiap spot itu benar-benar teraddress dengan baik gitu ya coach ya. Iya, kita sebagai nakoda kan, leadernya dari gym ini kita business owner, kita mau menuju dari A ke B. Kita menggunakan kendaraan, let's say sepeda motor deh. Ya. Kita harus make sure kan, kalau kita mau maju, gas harus jalan. Tempat Iya. dudukmu juga harus enak. Koplingnya, remnya harus kena better semua, rodanya harus kalau muter. Nabrak Nggak sampai tujuan kan. Nah, that's why kita harus perbaiki masing-masing ini nilainya A gitu. Aduh. Saya Gitu. speechless ini. Aduh, thank you banget coach. Sama-sama. Mudah-mudahan teman-teman yang mungkin nanti mau bikin gym atau punya gym mungkin bisa menerapkan apa yang Coach Erwin praktikkan, yaitu dengan membagi gymnya jadi beberapa region. Karena ini erat banget hubungannya sama yang kemarin ada di message kita, Robert Shawnee. Dia kebetulan dari salah satu perwakilan Asia Pasifik alat gym. Di situ dia menjelaskan bahwa user experience itu paling penting. Betul. Jadi bukan tentang alatnya terbaik, kualitas terbaik, tapi bagaimana menciptakan user experience yang everlasting. Dari masuk sampai pulang ini kan experience-nya. Itu harus. Oke. Untuk teman-teman yang susah konsisten nih, apa nih tipsnya? Kalau kamu belum bisa nemuin goal kamu, memang nggak ada salahnya kita hire personal coach. Karena personal coach akan bisa nemuin blind spot kamu yang mungkin bisa trigger kamu untuk nemuin goal kamu. Mungkin di awal kita nggak punya grand goal yang paling keren, bikin goal yang super keren banget. Tapi mereka akan bisa bantu breakdown kamu mini goal demi mini goal yang kamu akan achieve small victory demi small victory. Dan pelan-pelan itu kan result yang penting. Yang akan keep you going kan ada small result. Dulu nggak kuat push up, sekarang kuat. That small result will build up, akan menjadi big. Dan kamu akan lebih konsisten gara-gara hal nyata yang kamu rasakan itu. Kasarnya tuh kalau misalnya nggak ada waktu buat nentuin goal secara latihan, nanti bisa hire orang yang bisa ngebantu kita untuk membangun goal itu ya. Ya, Oke lah. karena sis itu. Oke, itu finishing yang sangat nampol kalau saya bilang. Iya. Thank you so much Coach Erwin. Thank you Coach banget. Erwin, kira-kira kalau misalnya mau hubungin Anda, apakah harus ke Malang dulu atau mungkin bisa sharing IG-nya atau website-nya atau how to reach you Coach? Bisa reach aku di Instagram aku www.fit_official. Oke. Ya, Oke. situ. Thank you so much Coach Erwin. Thank you banget sudah kasih kesempatan di sini. Mind blowing, sangat eye opening buat saya sendiri. Mudah-mudahan buat seluruh pendengar juga merasakan hal yang sama. Again, thank you. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan, dan mungkin Coach Erwin bisa kasih kata penutup buat teman-teman yang nonton atau mendengar. Semoga teman-teman itu jangan gampang nyerah ya kalau misalnya ngadepin sesuatu yang stuck, walaupun sebagai gym owner ataupun sebagai member. Tetap keep going, roda berputar, pernah di bawah juga akan bakal di atas. Semangat ya. Very classy. Thank you so much Coach Erwin. Ya, thank you banget. Salam bugar semuanya. Thank you sudah mendengarkan.